Pengurus Dewan Perwakilan Daerah Partai Perindo Gunung Sitoli optimis bisa menempatkan kadernya sebagai anggota legislatif pada pemilu tahun 2024 mendatang. Tekad ini disampaikan setelah menerima surat keputusan pengukuhan kepengurusan dari Ketua DPW Partai Perindo Sumatera Utara. DPD Partai Perindo Kota Gunung Sitoli yakin bisa meraih 1 kursi untuk setiap daerah pemilihan. Target ini bukan mustahil, karena pada pemilu 2019 lalu, DPD Partai Perindo Kota Gunung Sitoli berhasil mengantarkan 2 orang kadernya duduk di kursi legislatif. Harapan kami untuk 2024, Perindo Kota Gunung Sitoli tidak hanya untuk meramaikan, tetapi kami siap untuk bertarung menjadi pemenang di legislatif dan pilkada. Pada ketua dan seluruh pengurus harus solid, karena dengan solid akan bersama memperjuangkan dan tentunya dengan solid akan lebih memudahkan target tersebut. Setelah menerima surat keputusan, kader Partai Perindo Kota Gunung Sitoli akan melakukan pendekatan kepada masyarakat dan membentuk organisasi di tingkat kecamatan dan desa dalam waktu dekat. Dari Medan, Sumatera Utara, Sadap Husin, iNews melaporkan. Pemirsa, berbagi di masa pandemi menjadi aktivitas wajib bagi relawan sahabat Ganjar. Kali ini mereka berbagi kebahagiaan dengan masyarakat di beberapa kabupaten di Provinsi Lampung. Relawan sahabat Ganjar bahu-membahu menyalurkan bantuan sembako yang akan dibagikan kepada masyarakat di Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Utara, serta Bandar Lampung. Berbeda dengan kesempatan sebelumnya, pembagian sembako kepada masyarakat di masa pandemi kali ini menggunakan aplikasi digital guna mengantisipasi kerumunan. Karena yang jelas saya tadi tanya bahwa pendapatan pandemi dan sebelum pandemi ini berkurang sampai 70%. Makanya hari ini sahabat Ganjar berbagi dalam rangka lalisin dan modalin. Sementara itu masyarakat yang menerima bantuan merasa bersyukur dapat membantu meringankan beban di masa pandemi. Harapan saya mudah-mudahan di pandemi ini kita semakin perekonomian kita meningkat. Jangan seperti yang tahun-tahun yang kemarin merosot perekonomian gitu. Relawan sahabat Ganjar akan terus bergerak membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama di masa pandemi COVID-19. Kebakaran terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, Jakarta Timur. Diduga kebakaran akibat melelehnya baterai cadangan di ruang penyimpanan IGD. Pasca kebakaran yang terjadi pada Rabu malam, gedung Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo sudah mulai direnovasi. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik yang menyebabkan melelehnya baterai cadangan di ruang IGD. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Kebakaran dan teman-teman sendiri security sudah bisa mengatasi, memadamkan, dan kita memang sudah terlatih untuk memadam kebakaran itu, sehingga bukan ada api, tidak ada api yang menyala-nyala seperti di pemberitaan gitu. Sebelumnya kebakaran terjadi di gedung unit IGD RSUD Pasar Rebo, Jakarta Timur. 6 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Petugas yang tiba di lokasi langsung masuk mencari titik api dan mengerahkan blower untuk membuang kumpulan asap yang berada di dalam gedung. Sementara itu, para pegawai rumah sakit mengevakuasi sejumlah peralatan medis ke tempat yang lebih aman. Tim Liputan iNews melaporkan. Kebakaran juga terjadi di klinik sekaligus rumah dokter kandungan di Surabaya, Jawa Timur. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun seluruh bangunan klinik, rumah, dan mobil ludes terbakar. Api membakar klinik sekaligus rumah yang berada di Jalan Kertajaya Indah, Surabaya, Jawa Timur malam tadi. Saat kejadian, 3 penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri, namun seluruh rumah hangus terbakar. Kebakaran diduga berawal dari mobil yang terbakar saat dipanaskan. 12 unit kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Kebijakan pemerintah yang melonggarkan aturan perjalanan domestik disambut gembira masyarakat. Antusiasme warga untuk berpergian mulai meningkat. Stasiun Senen Jakarta hari ini mulai memberlakukan aturan berpergian tanpa tes usap.
Persyaratan ini berlaku untuk masyarakat yang sudah melakukan vaksin lengkap dan vaksin booster. Untuk validasi data, PT KAI akan mengintegrasikan aplikasi Peduli Lindungi dengan tiket KAI yang sudah dipesan. Untuk volume pengguna jasa kereta api jarak jauh ini masih terpantau normal seperti itu. Dan kemudian juga memang dapat saya sampaikan sejak tanggal 9 Maret 2022 ada aturan terbaru berdasarkan surat edaran dari Kementerian Perhubungan ya nomor 25 tahun 2022 di mana untuk calon pengguna jasa yang sudah vaksin dosis pertama dan dosis kedua ini tidak perlu lagi melampirkan bukti antigen ataupun juga PCR. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam ID Sore hari ini. Kita percaya pandemi akan bisa dilalui dengan saling jaga dan saling peduli. Mari kita jaga diri dan saling mengingatkan untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Bukan begitu, Syafa? Ya, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan kurangi mobilitas. Mari kita konsisten menjaga imunitas tubuh dengan olahraga teratur dan vaksinasi. Kita percaya COVID-19 masih ada dan sebagai bangsa, kita akan selalu bersama menanggulangi wabah ini. Salam sehat. Saya Syafaati Suryo. Dan saya Fazilah Khairunisa. Terima kasih dan sampai jumpa.